gerak. Bermat gerak. Gerak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Heri dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita syukuri bersama, terutama anak-anakku sekalian bisa menjaga kesehatan dan tetap semangat di dalam belajar. Khususnya di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat anak-anak di dalam belajar. Dalam hal ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak sekalian, saya melihat ini ada yang tidak masuk. Ya, benar ya? Ya. Fabian Dimas kan namanya ya? Ya. Ada izinnya atau surat terangannya? Tidak ada. Baik, untuk lebih jelasnya saya absen kehadirannya. Kelas ini jumlahnya 32. Ya. Saya absen. Ainur Rohmah, Andita, Niken, Jessica, Yoga Budi. Oh ini yang tidak masuk ya? Keterangannya apa? Sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sebuah materi yang sangat menarik sekali, khususnya pada perkembangan kalian, usianya, yang mana saya melihat rata-rata ini sudah memasuki usia 17 tahun. Benar? Nah, mungkin ada yang lebih dari 17 tahun ya? Oke. Materi yang kita bahas kali ini, kita akan bahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum materi disampaikan, coba Azizul, pernah istilah menikah, Mas? Pernah. Menurut kamu menikah itu apa, Mas? Perjanjian suci. Nah, ini dari anak laki-laki punya persepsi seperti itu. Sekarang dari anak perempuan. Ainur, menikah itu apa, Mbak? Proses di mana perempuan dan laki-laki itu membuat satu Janji suci. Baik, tepuk tangan untuk dua temanmu yang sudah memberikan jawaban. Jadi anak sekalian, sedikit banyak seusia kalian pastinya sudah mulai banyak mendengar istilah tentang menikah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum materi kita bahas bersama-sama, kita ketahui dulu, saya sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Di mana pada materi pernikahan ini masuk pada KD 3.6. Untuk KD pengetahuannya adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Artinya anak-anak nanti akan belajar lebih dalam apa sih pernikahan itu.
Kemudian KD4-nya, PKI 4-nya, KD 4-nya menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian dari KD itu akan melahirkan sebuah indikator pembelajaran. Artinya indikator ini adalah kemampuan minimal yang harus anak-anak miliki, kuasai setelah mempelajari materi ini. Apa saja? Kalau kita anak-anak lihat di depan, cukup banyak sekali indikatornya. Maka tidak cukup hanya bisa dilakukan 1 kali tatap muka. Pada tatap muka yang pertama ini, kita akan mempelajari 3 indikator dulu. Yaitu menjelaskan makna pernikahan dalam Islam, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dalam Islam, dan menentukan hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Berikutnya, setelah indikator anak-anak pahami, langkah selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kita tentang pernikahan ini? Untuk pertemuan pertama ini, tujuan yang pertama adalah 1, bahwa anak-anak mampu menjelaskan makna pernikahan dalam Islam dengan benar. Tadi teman-teman kalian, bagian temanmu tadi sudah sedikit banyak menjelaskan. Apakah benar apa salah? Nanti kita buktikan bersama-sama. Tapi tidak ada yang salah tadi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dalam Islam dengan benar. Pastinya setelah anak-anak tahu menikah itu apa, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, dalilnya ada apa enggak Pak nikah itu? Nah, kalau kita berbicara tentang dalil, pasti kita merujuk kepada apa? Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kita cari di Al-Quran di mana, kemudian hadis Nabi ada apa enggak? Nah itu. Berikutnya, yang ketiga adalah menentukan hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Setelah dalilnya ketemu, pasti akan timbul sebuah hukum, termasuk pernikahan. Nah inilah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini. Kemudian, dalam proses pembelajaran ini, saya mengambil 3 nilai. Yang pertama nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga nilai keterampilan. Jadi semua aktivitasmu nanti akan saya nilai. Karena pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, saya akan menerapkan model discovery learning. Yaitu anak-anak belajar untuk mencari pengetahuan yang sedang dipelajari di bawah bimbingan saya tentunya, ya, dengan tetap melakukan atau menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi tentang tujuan pembelajaran sekaligus penilaian dan metode atau model yang akan kita terapkan dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi melalui discovery learning tadi modelnya, metode yang akan saya gunakan nanti agar pembelajaran ini efektif, saya gunakan diskusi dan tanya jawab. Karena saya yakin pasti banyak dari kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang apa sih pernikahan itu. Karena saya pernah melakukan tanya jawab dengan anak-anak seusia Anda ketika belajar tentang hari kiamat. Sudahkah kamu siap mati? Rata-rata banyak yang jawab belum siap. Kenapa kok belum siap? Jawabannya adalah karena pengen menikah dulu Pak. Ini menjadi pertanyaan besar. Ternyata anak-anak seusia kalian itu punya rasa keinginan kuat tahu tentang pernikahan. Nah, oleh karena itu anak sekalian, untuk
agar anak-anak lebih memahami tentang apa itu pernikahan, coba anak-anak saksikan video singkat ini. Saya minta amati dengan sungguh-sungguh dan saya minta nanti masing-masing anak untuk berkomentar terkait dengan isi video ini. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rizki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Oke. Gimana? Sudah mulai ada gambaran tentang pernikahan? Ya. Baiklah, kalau begitu saya minta Sandra, dari apa yang kamu lihat tadi, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Nikah itu memiliki banyak tujuan dalam masyarakat. Apa yang pertama, generasi ada yang merupakan generasi dari kita. Yang kedua, menikah dapat menenangkan jiwa. Cukup. Selanjutnya saya pengen, kayak kalau berbicara menikah pastinya ada laki-laki, ada perempuan. Pun demikian halnya. Saya pengen juga memberikan peran kepada perempuan. Leli,
Nah, mana Leli? Oke, silahkan Nek. Apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Yang saya dapatkan dari video tadi yaitu pernikahan itu wajib hukumnya untuk orang Islam. Sebagaimana terdapat dalam dalil nakli dan akli seperti pada Quran surat An-Nahl dan hadis Rasulullah. Oke, tepuk tangan untuk kedua tamu yang telah memberikan kami. Ini kira-kira dari apa yang sudah sampean saksikan tadi, sudah mulai ada gambaran ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang apa itu pernikahan dan bagaimana pernikahan dalam Islam, silahkan anak-anak buka bukunya di materi bab pernikahan masing-masing, mencari informasi, membaca tentang apa itu pernikahan dalam Islam untuk menguatkan pendapatmu tentang isi video tadi. Kemudian setelah anak-anak nanti membaca, agar pemahaman masing-masing anak dapat atau memperoleh pemahaman dengan baik, kita akan diskusi sekaligus tanya jawab. Oleh karena itu saya akan membentuk anak-anak ke dalam beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 5 orang. Oke, silahkan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Saya putuskan saja absen 1 sampai 5 di kelompok 1 dan seterusnya. Baik, anak sekalian, sebelum anak-anak memulai diskusi, pastinya setelah saya bertanya tentang apa isi video, anak-anak mungkin ada yang ditanyakan tentang isi video yang belum dipahami, kira-kira ada? Cukup? Nah, kalau memang sudah cukup, anak-anak sekarang sudah bergabung pada masing-masing kelompok. Pak Guru sudah menyiapkan bahan diskusi yang harus anak-anak selesaikan ketika diskusi berlangsung nanti, di mana masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda dan nanti masing-masing kelompok berkewajiban untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silahkan nanti mendiskusikan tentang makna pernikahan. Kelompok 2, dalilnya pernikahan. Kelompok 3, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Dan kelompok 4, hukum pernikahan. Kelompok terakhir, kelompok 5, tentang tujuan pernikahan. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dari sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Nah, silahkan diskusinya dimulai. Baiklah anak sekalian, Pak Guru kira cukup.
Tadi Pak Guru sudah berkeliling di masing-masing kelompok. Saya melihat masing-masing kelompok cukup antusias untuk menjalankan diskusi ini. Saya berharap hasilnya juga maksimal. Oleh karena itu, sekarang saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Silahkan kelompok 1. Dan untuk kelompok yang belum mempresentasikan, nanti diberikan kesempatan untuk bertanya jawab selama kelompok 1 mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan menurut syariat. Berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, menurut pandangan dari beberapa orang, menikah juga merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup. Dan juga suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muslim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Dalam komunikasi hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan itu akad yang kuat atau mitsakon, berisan untuk menaati perintah Allah SWT. Kesimpulannya, pernikahan adalah suatu hubungan antara perempuan yang bukan muhrim untuk menjadi suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Kepada anak sekalian, apabila ada yang ditanyakan terkait materi di bab makna pernikahan ini, dipersilahkan. Iya, silakan Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya untuk awalnya perkenalan dulu. Nama saya Leli Armelia Agustin, kelompok 3, nomor absen 20. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Soma, mitsakon golizan. Di sini saya tidak mengerti apa arti mitsakon golizan itu. Maka dari itu saya akan bertanya kepada Kak Soma, apa arti dari mitsakon golizan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tomadi Diana, absen 29. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Leli. Mitsakon golizan adalah perjanjian yang kuat antara para rasul dan Allah SWT. Sedangkan mitsakon golizan itulah perjanjian yang disebutkan Allah dalam 3 kalam sucinya yang ada pada 3 tempat sahaja. Lengkapi. Ya. Atau lebih jelasnya, mitsakon golizan adalah konsep pernikahan yang tersimpul dalam sebuah perjanjian yang kokoh antara manusia dan Tuhan. Jadi berkaitan tentang pernikahan itu menurutnya apa Tuhan bukan maksudnya Kak Leli. Terima kasih. Oke. Bagaimana? Itu dari saya terima jawabannya, saya jawab. Oke. Tawarkan lagi. Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup. Silakan disimpulkan. Mau tanya? Enggak. Nah. Silakan disimpulkan. Jadi pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muslim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah. Saya memiliki tujuan yaitu mitsakon golizan yang bertujuan pengikatan janji dengan Tuhan. Bagaimana? Cukup ya? Nah, kalau cukup, tepuk tangan untuk kelompok yang sama-sama. Silakan diakhiri. Sekian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kelompok demi kelompok telah mempresentasikan apa yang menjadi tugasnya masing-masing, dan sedikit banyak anak-anak sudah mulai paham tentang pernikahan. Dari apa yang sudah kita diskusikan bersama ini, tentunya Pak Guru yakin masih ada di antara kalian yang kurang jelas atau kurang paham terkait dengan pernikahan, maknanya, dalilnya, kemudian menurut undang-undang bagaimana, hukumnya, dan terakhir tujuannya. Pasti ada hal-hal yang kurang dipahami. Saya persilahkan manakala ada yang bertanya. Bagaimana? Cukup? Sudah paham? Nah, kalau memang sudah paham, Pak Guru simpulkan bahwasanya satu, tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya bukan mahram adalah ikatan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan yang boleh menikahi maupun boleh dinikahi. Itu yang pertama. Kemudian menikah itu adalah ikatan janji suci, mitsaqan ghalidhon. Perjanjian teguh antara si yang menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan tujuan mengharap ridho Allah. Sehingga nikah itu akan bisa bernilai ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang dalilnya menikah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pernikahan. Tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing oleh kelompok 2 tentang dalilnya pernikahan. Mudah-mudahan anak-anak semakin yakin, semakin paham tentang dalil atau dasar hukumnya pernikahan. Bahwasanya memang pernikahan itu merupakan satu perintah agama untuk melindungi manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sehingga dari dalil yang disampaikan yang terdapat dalam Al-Quran kemudian diperkuat oleh hukum negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan di dalamnya bahwasanya pernikahan itu merupakan suatu ritual ibadah, suatu perbuatan yang sah di hadapan hukum, suatu perbuatan yang sah di hadapan agama. Kemudian terkait dengan hukum nikah, kita ngambil kesimpulan nikah hukumnya 5. 1. Mubah. 2. Wajib. 3. Sunnah. 4. Makruh. 5. Haram. Di mana 5 hukum itu disesuaikan dengan kondisi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya laki-laki. Artinya menikah itu tidak serta-merta langsung wajib hukumnya, bisa berubah menjadi sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Dimana pada prinsipnya yang namanya nikah itu ketika dijalani tujuannya selain membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah untuk mengharap ridho Allah. Kemudian mengenai tujuan pernikahan ada 6, ya, yang mana pada intinya adalah untuk melindungi manusia agar keturunannya sah secara hukum, secara agama, agar terbebas dari perbuatan zina, dan pada prinsipnya juga untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Itulah anak sekalian refleksi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi tambahan ilmu, menjadi pemahaman yang kuat bagi anak-anak sekalian, sebagai yang laki-laki sebagai calon mempelai pria, yang perempuan sebagai calon mempelai wanita. Di mana nanti pada saatnya ketika kalian diberikan umur panjang, ketika menghadapi pernikahan,
anak-anak sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Itulah pada refleksi hari ini. Kemudian agar ilmu ini terikat dengan kuat, untuk anak-anakku semuanya, jangan lupa hal-hal yang penting yang kita bahas untuk diresum, dicatat, diulangi lagi nanti di rumah, dipelajari lagi apa-apa yang belum anak-anak pahami. Besok, minggu depan, kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang berbeda, masih dalam bab pernikahan, yaitu tentang ketentuan pernikahan. Untuk tugas pada kesempatan hari ini untuk memperkuat pemahaman kalian tentang makna pernikahan, saya tugaskan nanti masing-masing anak untuk mencari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Silahkan nanti anak-anak pelajari, kemudian diresum hal-hal penting, kemudian hasilnya dikumpulkan. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, dengan ilmu baru yang kita pelajari ini memberikan wahana cakrawala khazanah keilmuan bagi kita semuanya, sehingga menjadi muslim yang kafah. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup.